Pemirsa, inilah Agronews hari ini. Berita hari ini, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan melakukan monitoring program bantuan ayam petelur di Desa Suco, Kabupaten Jember. Berita selanjutnya, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur meningkatkan pengawasan terhadap mutu pangan dan harga daging di pasaran menjelang Idul Fitri. Pemirsa, selain dua berita utama, kami akan menyampaikan beberapa singkat hari ini. Berita yang pertama dikutip dari PPID Kabupaten Jember 10 Maret 2026 memberitakan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan melakukan monitoring program bantuan ayam petelur di Desa Suco, Kabupaten Jember. Hasil pemantauan menunjukkan program berjalan baik dengan produksi telur harian mencapai sekitar 85% dan tingkat kematian ayam sekitar 3%. Telur yang dihasilkan sebagian dikonsumsi keluarga, penerima manfaat, dan sebagian dijual untuk menambah pendapatan. Sehingga program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung ketahanan pangan desa. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Berita selanjutnya dikutip dari Antara News 10 Maret 2026 memberitakan bahwa Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Timur meningkatkan pengawasan terhadap mutu pangan dan harga daging di pasaran menjelang Idul Fitri. Pengawasan dilakukan di pasar dan tempat penjualan untuk memastikan produk pangan aman dikonsumsi serta mencegah lonjakan harga yang tidak wajar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi menjelang Hari Raya. Berita yang ketiga dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia 10 Maret 2026 memberitakan bahwa peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyatakan sektor pertanian menjadi penopang utama ketahanan pangan di tengah gejolak global. Peningkatan produksi pertanian di berbagai negara termasuk Indonesia dinilai turut membantu menstabilkan harga pangan global pada awal 2026 sehingga sektor pertanian berperan penting dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas ekonomi. Saya adalah petani ternak sapi. Saya sudah biasa menggunakan produk Eka Farma selama 6 tahun. Produk yang biasa saya gunakan adalah Dokoh. Saya menggunakan produk Eka Farma 2 tahun. Yang saya gunakan mineral kambing. Saya menggunakan produk Eka Farma yaitu Dokoh. Sudah 5 tahun saya gunakan. Produk Eka Farma memang cocok untuk Indonesia. Dikutip dari highsawit.co.id memberitakan bahwa minyak kelapa sawit disebut sebagai minyak nabati paling hemat lahan dan berkelanjutan karena memiliki produktivitas paling tinggi dibanding sumber minyak nabati lain seperti kedelai, rapeseed, dan bunga matahari. Kelapa sawit mampu menghasilkan sekitar 3-4 ton minyak per hektar per tahun atau hingga 7 kali lebih banyak dibandingkan kedelai, sehingga kebutuhan lahan untuk produksi minyak nabati menjadi jauh lebih kecil dan dapat mengurangi tekanan pembukaan lahan baru secara global. Pemirsa, sekian berita Agronews hari ini, sampai jumpa.